Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan sendiri Kino Palisana dan teman saya Silma Syifa dan Siska Nur Aulia. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja PKM kami, itu PKM AI yang berjudul Teknologi Pengolahan Bahan Cair dengan Metode Kolam Aerasi, dengan tujuan untuk menuntaskan tugas akhir kami di mata kuliah AMF. Limbah cair industri paling sering menimbulkan masalah lingkungan. Untuk menangani permasalahan ini perlu metode penanganan limbah yang tepat, memanfaatkan teknologi yaitu pengolahan dengan kolam aerasi. Tujuan dari penelitian ini untuk menangani permasalahan yang diakibatkan oleh limbah yang dibuang ke laut, sehingga tidak mengganggu organisme yang ada di dalamnya. Limbah cair industri paling sering menimbulkan masalah lingkungan seperti kematian ikan, keracunan pada manusia, dan hewan ternak, kematian plankton, akumulasi dalam daging ikan, dan moluska. Selanjutnya, teknologi pengolahan limbah kolam aerasi memanfaatkan mikroorganisme untuk menurunkan kandungan bahan organik. Pengolahan dengan kolam aerasi adalah gabungan antara sistem aktivitas dan kolam stabilisasi. Salah satu mikroorganisme yang digunakan adalah Inola 121. Inola 121 ini merupakan bibit mikroorganisme yang mampu mereduksi polutan organik secara cepat. Kandungan bakteri dalam Inola 121 dibuat secara khusus dalam memecahkan masalah pencemaran oleh limbah cair. Bentuknya berupa bubuk kering atau serbuk berwarna coklat dengan kadar air 4%, terdiri atas beberapa bakteri pendegrad. Berkurangnya aktivitas mikroorganisme ditandai dengan menurunnya presentasi removal BOD. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, mikroorganisme telah berada pada fase kematian karena telah maksimum memakan kandungan organik dalam limbah air. Yang kedua, karena mikroorganisme yang ditambahkan tidak dapat bersinergis dengan mikroorganisme alami yang berada di air limbah karena karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, sebelum rektor uji dipersiapkan, dilakukanlah shading terlebih dahulu sebagai proses penyesuaian mikroorganisme, sehingga tujuan penelitian dan presentasi kandungan organik yang maksimum yang disisihkan dapat tercapai. Hal ini berarti efisiensi reaktor dapat tercapai dengan baik. Efluen air limbah yang diperoleh kemudian harus sesuai dengan baku mutu air limbah industri yang telah ditetapkan. Shading bakteri ini juga dilakukan dengan menambahkan lumpur limbah pabrik gula sebagai media tumbuh bakteri asli dengan menambahkan aerasi dan kontrol pH 7-8,5. Jika kondisi air limbah terlalu asam, ditambahkan kapur sampai pH netral kembali. Oleh karena itu, tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara memanfaatkan penggunaan kolam aerasi agar dapat mengurangi bahaya bahan-bahan limbah cair yang dibuang ke laut. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk Siska Nur Aulia, dipersilakan. Baik, selanjutnya untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, di mana pengumpulan dan dalam penelitian ini digunakan beberapa jurnal dan sumber-sumber lainnya. Metode ini dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan yang diambil untuk penelitian, yaitu tentang teknologi untuk permasalahan limbah cair yang mencemari laut. Pencarian jurnal terkait dari berbagai sumber dan menggunakan metode literatur dan menetapkan topik yang akan diteliti untuk mendapatkan data dan informasi mengenai teknologi pengolahan limbah cair yang mencemari laut. Selanjutnya, ke pembahasan dan hasil. Hal yang dilakukan pada saat berlangsungnya proses aerasi adalah oksigen akan disuplai oleh aerator dalam jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan agar bakteri aerob yang berfungsi untuk mengurai air limbah agar aman untuk lingkungan.
Penampakan oksigen ini membantu mikroorganisme untuk pengaruh tersebut agar dapat mengurai air organik dengan baik. Dengan meningkatnya oksigen, zat-zat mudah menguap seperti hidrogen sulfida dan metana yang mempengaruhi rasa dan bau pada air sehingga dapat hilang. Proses aerasi merupakan peristiwa terlarut oksigen di dalam air. Nah, efektivitas dalam aerasi ini tergantung dalam beberapa luas dari permukaan air yang bersinggungan dengan udara. Fungsi utama dari aerasi adalah melarutkan oksigen ke dalam air untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut dalam air dan melepas kandungan gas-gas yang terlarut dalam air, serta membantu mengadukan air. Aerasi ini dapat digunakan untuk menghilangkan kandungan gas terlarut oksidasi besi dan mangan dari air, mereduksi amonia dalam air melalui proses nitrifikasi. Nah, bakteri aerob ini adalah kelompok bakteri yang mutlak memerlukan oksigen bekas untuk memproses metabolismenya. Dengan tersedianya oksigen yang mencukupi selama proses biologi, maka bakteri-bakteri tersebut akan dapat bekerja secara optimal. Hal inilah yang akan bermanfaat dalam penurunan konsentrasi zat organik di dalam air limbah. Selain diperlukan untuk proses metabolisme bakteri aerob, kehadiran oksigen juga bermanfaat untuk memproses oksidasi senyawa-senyawa kimia di dalam air limbah. Lalu selanjutnya mengenai pH. pH atau potensial hidrogen adalah ukuran konsentrasi ion hidrogen dari larutan. Pengukuran pH akan mengungkapkan jika larutan bersifat asam atau alkali. Jika larutan tersebut memiliki molekula asam dan basa yang sama, pH dianggap netral. Air yang sangat lembut umumnya asam, sedangkan air yang sangat keras umumnya basa. Meskipun kondisi yang tidak biasa dapat mengakibatkan pengecualian. Skala pH bersifat logaritmik dan ada dalam kisaran 0-14 atau sampai dengan 7 dianggap netral. Bacaan kurang dari 7 mengindikasikan bahwa larutan bersifat asam, sementara angka lebih besar menunjukkan larut bersifat alkali atau basa. Beberapa zat yang ekstrim bisa mencetak lebih rendah dari 0 ataupun lebih besar dari 14. Kemudian ada chemical oxygen demand atau COD. COD adalah jumlah oksigen yang diperlukan agar bahan buangan yang ada dalam air dapat teroksidasi melalui reaksi kimia, baik yang dapat didegradasi secara biologis maupun yang sukar didegradasi. Bahan buangan organik tersebut akan dioksidasi oleh kalium bikromat yang digunakan sebagai sumber oksigen menjadi gas CO2 dan gas H2O serta sejumlah ion krom. Nah, kesimpulannya adalah laut menjadi pembuangan air terakhir limbah cair maupun padat yang menimbulkan dampak negatif bagi biota laut yang hidup di perairannya. Limbah cair industri yang paling sering menimbulkan masalah lingkungan, terutama secara limbah cair tersebut mengandung zat beracun seperti AS, CN, CR, CD, CU, F, Hg, Pb, atau Zn. Tercemarnya air laut dapat menimbulkan bau yang tidak sedap, mengganggu organisme laut, dan yang lebih parah dapat menyebabkan biota laut mati. Untuk menangani masalah tersebut diperlukan teknologi pengolahan limbah kolam aerasi yang memanfaatkan organisme untuk menurunkan kandungan bahan organik. Kolam aerasi memiliki efisiensi untuk menghilangkan BOD lebih besar dari 90% dengan waktu retensi cukup panjang, yaitu 2 waktu 6 hari, dan mikroorganisme yang digunakan adalah Inola 121. Aktivitas organisme akan berkurang ketika persentase removal BOD menurun. Hal tersebut disebabkan mikroorganisme mengalami kematian atau mikroorganisme tidak dapat bersinergi dengan mikroorganisme alami. Proses aerasi ini perlu dilakukan ketika air diolah dari sumur memakai pompa submersible yang mengalir ke inlet aerator melalui pipa, kemudian disemprotkan melalui pipa utama dengan pipa belah. Pada saat air jatuh melalui tray yang berlubang, bertujuan untuk menambah oksigen air baku dan mengendapkan besi yang ada di dalam air. Setelah itu, air yang melalui tray akan turun melalui pipa outlet aerator dan masuk ke dalam bak filter.